Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pemikiran kualitas dalam mata kuliah Total Quality Management. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Nina Agustina Fajriyah dan Reta Nurnalia akan menjelaskan poin-poin tentang perkembangan pemikiran kualitas. Silahkan disimak baik-baik ya. Materi yang pertama yakni mengenai pengertian dari kualitas. Secara singkat ada dua pengertian dari kualitas. Pertama, pengertian absolut. Misalnya kalau kita mengatakan mahal, cantik, bagus. Materi yang pertama yakni mengenai pengertian dari kualitas. Secara singkat ada dua pengertian dari kualitas. Yang pertama adalah pengertian absolut, yang berarti kalau misal kita mengatakan mahal, cantik, seperti itu. Yang kedua adalah pengertian sesungguhnya dari suatu produk atau servis yang berkualitas kalau memenuhi suatu spesifikasi atau memenuhi suatu standar. Ada tiga pengertian kualitas yang dibedakan menurut hierarki. Yang pertama adalah quality control, pengawasan kualitas. Materi yang pertama mengenai definisi dari kualitas. Secara singkat ada dua pengertian dari kualitas. Pertama yakni pengertian absolut. Nah, misalnya di sini kalau kita mengatakan mahal, cantik, bagus, begitu. Yang kedua adalah pengertian sesungguhnya dari suatu produk atau servis yang berkualitas kalau memenuhi suatu spesifikasi atau memenuhi suatu standar. Spesifikasi atau kualitas produk itu seperti cocok untuk digunakan, kemudian tanpa cacat, dan yang ketiga adalah right first time, every time, dari semula sampai sekarang tetap baik, seperti itu. Ada tiga pengertian kualitas yang dibedakan menurut hierarki, yakni yang pertama quality control atau pengawasan kualitas. Istilah yang dilakukan untuk menemukan hal yang cacat dan menyingkirkannya biasa dilakukan pada akhir proses. Yang kedua adalah quality assurance. Quality assurance tersebut merupakan penjaminan kualitas, dikerjakan sejak permulaan selama sampai dengan akhir proses. Yang ketiga adalah TIM atau manajemen mutu terpadu atau total. Setelah penjaminan mutu sudah menjadi budaya, dilanjutkan dengan TIM dengan perbaikan. Kualitas merupakan suatu faktor yang penting yang diberikan perusahaan untuk para konsumennya. Materi selanjutnya mengenai perspektif terhadap kualitas. Menurut Fandi Ciptono, ada 5 macam perspektif terhadap kualitas yang berkembang. Kelima macam perspektif inilah yang biasa menjelaskan mengapa kualitas bisa diartikan secara beraneka ragam oleh orang-orang yang berbeda dalam situasi berlainan. Adapun kelima macam perspektif kualitas menurut Fendi Ciptono yakni A. Transcendental approach. Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai excellence, di mana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan. Yang kedua adalah product basic approach. Pendekatan ini menganggap kualitas merupakan karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur perbedaan. Dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk. Yang ketiga adalah user basic approach. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang-orang yang memandangnya. Yang keempat adalah manufacturing basic approach. Perspektif ini bersifat supply basic dan terutama memperhatikan praktek-praktek perekayasaan serta Adapun kelima macam perspektif kualitas menurut Fandi Ciptono meliputi yang pertama adalah transcendental approach. Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai excellence, di mana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan. Yang kedua adalah product basic approach. Pendekatan ini menganggap kualitas merupakan karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur perbedaan. Dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur yang dimiliki produk. Yang ketiga adalah user basic approach.
Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas tinggi. Yang keempat adalah manufacturing basic approach. Perspektif ini bersifat supply based dan terutama memperhatikan praktek-praktek perekayasaan serta pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian yang sama dengan persyaratan. Yang kelima adalah value basic approach. Pendekatan ini merancang kualitas dari segi nilai dan harga. Nah, itu tadi merupakan kelima macam perspektif kualitas menurut Fandi Ciptono. Materi selanjutnya mengenai sumber kualitas. Sumber kualitas menurut Ciptono dan Anastasia terdapat 5 sumber kualitas. Yang pertama adalah program kebijakan, sikap yang melibatkan komitmen dari manajemen puncak. Yang kedua adalah sistem informasi yang menekankan ketepatan baik pada waktu maupun detail. Yang ketiga adalah desain produk yang menekankan keandalan dan perjanjian ekstensif produk sebelum dilepas ke pasar. Yang keempat adalah kebijakan produksi dan tenaga kerja yang menekankan peralatan yang terpelihara, baik pekerja yang terlatih, dan penemuan penyimpangan secara cepat. Dan yang kelima adalah manajemen vendor yang menekankan kualitas sebagai sasaran utama. Nah, itu tadi merupakan sumber dari kualitas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran kualitas produk. Kualitas sendiri adalah faktor kunci yang membawa keberhasilan bisnis, pertumbuhan, dan peningkatan posisi bersaing. Produk memiliki arti penting dalam perusahaan karena tanpa adanya produk, perusahaan tidak dapat melakukan apapun dari usahanya. Ada beberapa dimensi kualitas untuk industri manufaktur. Dimensi ini digunakan untuk melihat dari sisi manakah kualitas dinilai. Nah, beberapa dimensi tersebut yaitu yang pertama ada performance. Performance sendiri yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk. Yang kedua adalah feature. Feature sendiri yaitu ciri khas dari produk yang membedakan dari produk lainnya, yang merupakan karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan yang baik bagi pelanggan. Yang ketiga adalah reliability, yaitu kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalannya atau karena kemungkinan kerusakan yang rendah. Yang keempat ada conformance. Conformance di sini yaitu kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu, atau sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah diterapkan. Dan yang kelima ada durability. Durability yaitu tingkat ketahanan atau keawetan produk sendiri atau lamanya umur produk. Yang keenam ada serviceability. Di sini, serviceability merupakan kemudahan produk bila akan diperbaiki atau kemudahan memperoleh komponen produk tersebut. Yang ketujuh ada estetik. Estetik di sini yaitu keindahan atau daya tarik dari produk tersebut. Dan yang kedelapan ada perception. Perception di sini yaitu fantasisme konsumen akan merek atau produk tertentu karena citra atau reputasi produk itu sendiri. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu pemikiran beberapa pakar kualitas. Untuk yang pertama, menurut W. Edwards Deming, kualitas didefinisikan sebagai satu tingkat yang dapat diprediksi dari keseragaman dan ketergantungan pada biaya yang rendah dan sesuai dengan pasar. Menurut Deming sendiri, di sini manajemen senior bertanggung jawab 94% dari kualitas itu sendiri. Kemudian standar prestasi atau motivasi kualitas memiliki banyak skala. Yang kedua, menurut Joseph M. Juran. Menurut Juran sendiri, kualitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk digunakan, di mana manajemen senior bertanggung jawab
kurang dari 20%, dan standar prestasi atau motivasi menghindari kampanye untuk melakukan pekerjaan yang sempurna. Yang ketiga, menurut Phillips B. Crosby, kualitas sendiri didefinisikan sebagai sesuatu dengan persyaratan, di mana manajemen senior bertanggung jawab penuh untuk kualitas itu sendiri, dan standar atau prestasi motivasi yaitu kerusakan atau nol. Itu tadi beberapa penjelasan dari kami tentang perkembangan pemikiran kualitas. Semoga bermanfaat, dan dari kami banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.